Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita baca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan di ibadah minggu hari ini. Dan saudara, sebelum kita membaca bagian Alkitab di dalam Mazmur 138, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami boleh beribadah di hari Minggu ini walaupun secara online. Kami percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan saat ini kami siapkan diri untuk kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami dengar, kami baca tidak untuk dilupakan, tapi itu termaterai di dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu, setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap orang yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur serta siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca di Mazmur 138, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Ayat 5, mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Ayat 6, Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ayat 7, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Ayat 8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikian di dalam Mazmur 138. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya memberi tema khotbah di hari Minggu ini, nyanyian syukur Daud. Bersyukur artinya berterima kasih. Berterima kasih bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada Tuhan. Nah, Mazmur 138 adalah kesaksian yang ditulis oleh seorang raja bernama Daud. Di ayat 1 dikatakan begini, Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Daud hendak memuji Tuhan dengan ketulusan dan tentu dengan segenap jiwanya. Dan itu kelihatan melalui kesaksiannya sehari-hari. Di hadapan para Allah artinya di hadapan para bangsa lain yang tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Daud tidak malu memuji Allah kapanpun, dimanapun, karena bersyukur adalah sesuatu yang indah. Dan syukur hanya ditujukan kepada Tuhan dan bukan Allah lain. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita bersyukur pada Tuhan? Mengapa Daud hendak memuji dan bermazmur bagi Allah? Bapak Ibu, di ayat 2
di sana menjelaskan alasan Daud bersyukur adalah karena kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan pada saat dia mengalami kesusahan. Bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan yang selalu siap sedia menghibur dirinya tatkala dia menghadapi persoalan hidup ini. Nah, pada waktu Daud masih menjadi gembala, Tuhan melindungi dia dari segala ancaman binatang liar, binatang buas, ya kan? Pada waktu semua bangsa Israel takut melawan Goliat, perhatikan Daud percaya selama ia mengikuti jalan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan berperang bagi dia. Janji Tuhan itu benar adanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada waktu anaknya yaitu Absalom mengadakan kudeta dan akhirnya Daud harus mengungsi di tengah-tengah kesesakan hatinya, Tuhan mempertahankan dan menyelamatkan hidupnya sampai akhirnya Daud kembali menjadi raja. Daud mengalami banyak sekali persoalan hidup, Bapak Ibu, dan di setiap langkah hidupnya dia melihat bagaimana Tuhan menolongnya, menghiburnya, melindunginya, dan membela perkaranya. Sampai pada akhirnya Tuhan jugalah yang akan menyelesaikan persoalan hidup Daud. Ketika beban kita begitu berat sampai akhirnya membuat kita tidak lagi bisa bersyukur, maka ingatlah Mazmur 138 ayatnya yang ke-8 ini, bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Coba hitung ada berapa banyak persoalan hidup yang telah Tuhan selesaikan bagimu. Saat sakit Tuhan sembuhkan, betul? Saat hatimu terluka dan tidak berdaya, Tuhan pulihkan, betul? Saat kelaparan, Tuhan yang menyediakan sehingga kita tidak kekurangan, amin. Dan saya mau katakan tetaplah beriman, percaya janji Tuhan selalu ditepati. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagimu dan bagiku, amin. Karena iman akan pengharapanlah seseorang tatkala susah pun bisa bersyukur, amin. Hari ini apakah kita bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Jika iya, maka tentulah kita dengan leluasa memuji dan bersyukur serta bermazmur bagi Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya bagi kita hari ini adalah bagaimana jika saya sudah tidak lagi merasa bersyukur pada Tuhan, atau bahkan berpikir pun sudah tidak bisa lagi, ya, berpikir untuk bersyukur sudah tidak bisa lagi. Ya, bagaimana cara mengatasi itu? Maka inilah yang harus kita lakukan. Periksalah apakah kita masih mempunyai persekutuan yang indah bersama Tuhan. Masihkah kita setia berelasi dengan Tuhan? Di ayat 6, ya saudara, dikatakan begini di ayat 6. Tuhan itu tinggi namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ya kan? Tuhan itu tinggi namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Tuhan itu memandang tinggi orang yang rendah hati. Ya kan? Dan bukti kerendahan hati kita adalah tatkala kita setia datang mencari dan berserah kepadanya. Bagi Daud, apakah dalam keadaan baik atau buruk, kaya atau miskin, susah atau tidak, mencari Tuhan adalah hal yang terutama di dalam hidupnya. Nah, sayangnya Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak orang Kristen baru mulai mencari Tuhan tatkala sudah dalam kesesakan.
Dan terkadang mereka mengumbar janji bahwa mereka akan setia jika Tuhan menjawab doa mereka. Iya kan? Seolah-olah Tuhan itu butuh kita dan bukan sebaliknya. Iya kan? Mereka menjadi seperti orang yang sombong dan hanya butuh Tuhan pada saat mereka sudah tidak lagi mampu atau tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sadarlah bahwa kita semua ini adalah manusia yang lemah dan tidak berdaya, yang dari awal sampai akhirnya membutuhkan yang namanya Tuhan. Amin. Kita butuh berelasi dengan Tuhan. Amin. Tuhan telah menolong kita dengan memberikan Yesus Kristus untuk menebus kita dari kuasa dosa, kuasa maut, supaya kita dapat berelasi kepada Tuhan. Amin. Supaya kita memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Dan karena itu hari ini kita belajar dari seorang Daud yang selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Syukur karena dia melihat Tuhan selalu menyelesaikan bagiku. Setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, apapun itu, Tuhan sanggup untuk menolong saudara dan saya. Amin. Dan Tuhan selalu menolong kita, maka kita selalu bersyukur dalam segala keadaan. Amin. Dimanapun dan kapanpun, ucapan syukur itu harus selalu kita sampaikan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami diingatkan supaya kami mengucap syukur dalam segala keadaan. Kami belajar dari seorang Daud yang sangat luar biasa. Dan karena itu tolong kami memiliki roh untuk terus melekatkan hati kami kepadamu. Terpujilah Engkau, dan hamba doa setiap mereka yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka, di mana saja mereka berada, di hari spesial ini, di hari Minggu, Tuhan memberkati mereka semua. Kami punya iman yang dapat menyelamatkan kami, dan oleh iman kami terima semua anugerah yang Engkau rancangkan bagi kami. Maka kami yang sakit sudah sembuh, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Di dalam nama Yesus kami doa untuk bangsa dan negara kami dalam rancangan-rancangan Tuhan. Jadilah seturut kehendak Tuhan. Berkati pemerintah yang ada. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa-bangsa Tuhan percayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu dan tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang kau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus engkau terima semuanya itu. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama
nama Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin.